Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi syurutis salati. Fasal tentang syarat salat. Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati. Syarat adalah sesuatu yang membuat salat jadi sah. Walaisa minha. Namun syarat tersebut bukan bagian dari gerakan atau bacaan dalam salat itu sendiri. Wa quddimatis syurutu 'alal arkani li'annaha aula bitaqdim. Syarat salat didahulukan pembahasannya sebelum rukun salat karena syarat harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang melaksanakan salat. Idh syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala salati wastimraruhu fiha. Selain itu, syarat juga harus tetap ada selama salat berlangsung. Syurutus salati khamsatun. Syarat salat ada 5. Ahaduha taharatun an hadasin wa janabatin. Yang pertama adalah suci dari hadas dan janabah. At-taharah lughatan an-nazafah wal khulusu minad danas. Secara bahasa, bersuci berarti bersih dan terbebas dari kotoran. Wa syar'an raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadasi awin najasi. Sedangkan menurut syariat, bersuci adalah menghilangkan hal yang menghalangi sahnya ibadah, yaitu hadas dan najis. Fal-ula ayat taharatu 'anil hadasi al-wudu'u. Syarat pertama salat adalah suci dari hadas, yaitu dengan berwudu. Huwa bidhammil waw isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan biniyatin. Kata wudu jika dibaca wudu, huruf waw dibaca dhammah berarti menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang dimulai dengan niat. Wa bi fathiha ma yatawadda'u bihi. Sedangkan jika dibaca wadu, huruf waw dibaca fathah, maka artinya adalah air atau sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra'i. Kewajiban berwudu mulai ditetapkan bersamaan dengan diwajibkannya sholat 5 waktu, yaitu pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Wa syurutuhu ayil wudu'i kasyurutil ghusli khamsatun. Syarat-syarat wudu sama seperti syarat mandi, yaitu ada 5 syarat. Ahaduha ma'un mutlaqun. Syarat pertama adalah menggunakan air mutlak. Fala yarfa'ul hadasa wa la yuzilun najasa wa la yahsulu sa'irut taharati walau masnunatan illal ma'ul mutlaq. Hadas dan najis tidak dapat disucikan dan tidak bisa mendapatkan kesucian untuk ibadah meskipun ibadah sunnah kecuali dengan menggunakan air mutlak. Wa huwa ma yaqa'u 'alaihi ismul ma'i bila qaidin. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang tetap disebut air tanpa harus dikaitkan dengan nama lain. Wa in rashaha min bikharil ma'it tahuril mughlaq. Air tersebut tetap dihukumi air mutlak walaupun berasal dari uap air suci yang mengembun kembali. Awistuhlika fihil kharid, atau bercampur dengan sesuatu yang tidak mengubah hakikatnya. Au qaidin bimuwafaqatil waqi'i kama'il bahri, atau berkait juga namanya tapi dengan sesuai realitas seperti air laut.
bi khilafi ma la yuzkar illa muqayyadan kama wardi. Berbeda dengan air yang selalu harus disertai nama lain seperti air mawar. Maka air seperti ini bukan termasuk air mutlak. Ghairu musta'malin fi fardi taharatin min raf'i hadasin asghara au akbar. Air mutlak yang digunakan untuk wudhu juga harus belum menjadi air musta'mal, air bekas dipakai bersuci, yaitu air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar. Walau min tuhrin hanafiyyin lam yanwi, walaupun bekas bersuci dari mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan niat. Au sabiyin lam yumayyiz li tawafin, atau dipakai anak kecil yang belum tamyiz untuk ibadah tawaf. Wa izalati najasin walau ma'fuwan anhu. Selain itu, air tersebut juga belum dipakai untuk menghilangkan najis, meskipun najis itu termasuk najis yang dimaafkan. Qalilan ay hala qaunil musta'mali qalilan, selama air tersebut sedikit, ay dunal qullataini, yaitu kurang dari 2 qullah. Fa in jumi'al musta'malu fa balagha qullataini fa mutahhirun. Apabila air musta'mal dikumpulkan hingga mencapai 2 qullah, maka air itu kembali dihukumi suci dan mensucikan. Kama law jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini wa lam yataghayyar. Demikian pula air yang terkena najis apabila terkumpul hingga 2 qullah dan sifat-sifat najisnya sudah hilang. Jadi air tuh ya jangan main buang-buang aja. Air itu kalau ya dikumpulkan sampai 2 qullah itu bisa jadi apa? Jadi suci air itu. Jadi jangan main buang-buang aja. Jangankan air yang biasa, air yang kena najis pun kalau ya dikumpulkan sampai 2 qullah dan tidak berubah apa-apa airnya, memang air aja udah. Nah, itu pun juga bisa mensucikan. Suci mensucikan, bisa dipakai wudhu. Nah, gitu. Jangan main buang-buang aja. Apalagi cuman sekedar kemungkinan. Ini kemungkinan dikencingi kucing umpamanya. Nah, itu kalau kemungkinan tuh nggak bisa. Nggak usah didengarkan. Kalau masih melihat air, ini baunya bau air, rasanya air, warnanya air, tetap aja itu loh. Itu suci mensucikan. Wa in qalla ba'du bitafriqihi, sekalipun menjadi sedikit setelah dipisah-pisah. Nah, air ini tadi kan musta'mal. Pas dikumpulkan jadi 2 qullah, jadi mensucikan. Habis itu dipisah-pisah lagi, tetap mensucikan ke yang dipisah-pisah itu tetap mensucikan. Fa'ulima annal isti'mala la yasbutu illa ma'a qillatil ma'i. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa air musta'mal hanya terjadi pada air yang sedikit. Air yang sedikit itu berapa? Kurang dari 2 qullah. Ay wa ba'da faslihi 'anil mahallil musta'mali walau hukman. Dan status musta'mal itu terjadi setelah air terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh, walaupun secara hukmi. Apa itu secara hukmi? Ka'an jawaza mankibal mutawaddi'i aw rukbatahu. Contohnya, air yang mengalir melewati pundak orang yang berwudu atau melewati lututnya, maka air tersebut sudah dihukumi musta'mal. Wa in 'ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra, walaupun air itu kembali lagi ke tempat semula atau berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Na'am, la yadurru fil muhdisi infisalul ma'i minal kaffi ila sa'id.
Namun, air yang mengalir secara biasa dari satu anggota ke anggota lain tidak menjadi masalah, seperti air dari telapak tangan mengalir ke lengan ketika berwudu. Wala fil junubi infisaluhu minar ra'si ila nahwi sadri mimma yaglibu fihi taqadhuf. Seperti lagi air dari kepala mengalir ke dada ketika mandi junub. Karena aliran seperti ini termasuk hal yang umum terjadi saat bersuci. Jadi air mustakmal itu air yang sudah terpisah dari anggota tubuh. Umpamanya kita basuh muka, jatuh kan airnya tuh tak jatuh. Nah jatuh umpamanya kemana? Ke dada atau kemana? Nah yang jatuhnya itulah yang mustakmal. Sedangkan yang masih ada di muka ini mustakmal enggak? Enggak, belum mustakmal lagi. Bisa diratakan. Dan air mustakmal itu hanya terjadi pada basuhan yang wajib. Sedangkan basuhan yang sunnah enggak jadi mustakmal. Berwudu tuh kan wudu itu wajibnya sekali aja. Ya adapun yang 2 dan 3 kali itu kan sunnah. Nah, basuhan yang pertama itulah yang memustakmalkan air. Adapun basuhan yang kedua tidak memustakmalkan air. Umpamanya nih air yang basuhan kedua jatuh dia ke mana? Ke dada atau ke bagian mana itu? Nah, bagian yang jatuh ini bisa diambil lagi nggak selama airnya mengalir tuh? Bisa digunakan untuk melanjutkan wudu. Bisa itu. Far'un, cabang masalah. Lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu. Apabila ada seseorang yang sedang berwudu memasukkan tangannya ke dalam air, misalnya ke dalam wadah air, biqasdil ghusli anil hadasi aula biqasdin ba'da niyatil junubi, orang tersebut memasukkan tangannya setelah berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, au taslisi wajhil muhdisi, atau ada orang yang sedang berwudu memasukkan tangannya setelah selesai membasuh wajah yang wajib. Maksudnya setelah basuhan ketiga. Jika membasuh wajah 3 kali. Au ba'dal ghuslatil ula in qasadal iktisara 'alaiha, atau setelah basuhan pertama jika hanya mencukupkan 1 kali basuhan. Bila niyatil tirofin, ketika memasukkan tangan itu dia tidak berniat mengambil air, tidak berniat intirof, wala qasdi akhdil ma'ili gharadin akhar, dan tidak juga mempunyai tujuan selain bersuci. Nah, gimana ini? Sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi. Dalam keadaan seperti ini, air yang terkena tangan tersebut dihukumi mustakmal, yaitu tidak dapat dipakai lagi untuk menghilangkan hadas pada anggota tubuh yang lain. Ini orang ini loh berwudu, masukkannya tangan, mungkin habis, ini orangnya sudah wudu, basuh muka, mungkin gitu loh, dimasukkannya tangan, masukkannya tangan ke dalam air. Nah, ini air yang di dalam tuh apa jadinya? Mustakmal tuh. Falahu ayyusila bima fihi baqi sa'idiha. Akan tetapi air yang masih berada pada tangan itu tetap boleh dipakai untuk membasuh bagian lengan. Karena air tersebut masih mengikuti anggota yang sedang dibasuh. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran. Air tetap dianggap suci dan mutlak selama tidak mengalami perubahan yang banyak. Bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i 'alaihi, hingga tidak lagi layak disebut air mutlak. Bi anta ghayyara ahadu sifatihi min tu'min. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pada rasa, au launin, warna, au rihin, atau bau. Walau takdirian, walaupun perubahan itu hanya diperkirakan. Au kana taghayyur bima ala udwil mutatahhir fil asahhi.
Menurut pendapat yang paling kuat, termasuk juga perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang ada pada anggota tubuh orang yang bersuci. Nah, jadi airnya pun selain air mutlak, jangan airnya itu berubah. Air itu berubah. Kalau airnya berubah, nah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Tidak bisa tuh dipakai untuk bersuci. Berubahnya karena bau mungkin atau karena rasanya, warnanya. Nah itu kalau ada berubah salah satu dari itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun air itu suci. Umpamanya airnya berubah karena teh. Nah tuh teh tuh suci. Tapi bisa nggak untuk bersuci? Ya tidak bisa. Karena apa yang berubah? Ya banyak berubahnya tuh warnanya, rasanya tuh, mungkin baunya juga. Wa innama yu'assir taghayyur in kana bi khalitin ay mukhalitan lil ma'i. Perubahan yang membuat air tidak lagi mutlak terjadi apabila disebabkan oleh sesuatu yang bercampur dengan air, mukhalid. Nah, maksudnya berubahnya itu ada sesuatu yang mencampur, bukan berubah sendiri itu ya, bukan ya. Berubah itu ada sesuatu yang mencampur, yaitu mukhalid. Apa itu mukhalid? Wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'yil 'ain. Yang dimaksud mukhalid adalah benda yang bercampur dan menyatu dengan air sehingga penglihatan tidak bisa lagi membedakan. Tohirin. Nah, benda mukhalidnya apa lagi? Suci. Wa qad ghaniyal ma'u anhu, dan benda itu sebenarnya bisa dihindari dari air. Nah, bisa dihindari aja dari air tuh. Tahu-tahu dicampuri. Nah, maka airnya itu bisa jadi tidak bisa mensucikan lagi. Contohnya seperti apa? Kaza'faron. Contohnya seperti minyak za'faron. Air dimasuki minyak za'faron berubahlah jadi wangi dia. Nah, tidak bisa lagi itu mensucikan tuh. Wasamaros syajarin nabata qurbal ma'i. Buah yang jatuh dari pohon di dekat air. Wawarakin turiha summa tafattata, atau daun yang dijatuhkan lalu hancur di dalam air. Nah, umpamanya lagi ada pohon jatuh umpamanya dekat air. Berubah umpamanya tuh airnya. Nah, tidak bisa apa? Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Atau daunnya itu sengaja dijatuhkan lalu berubah airnya jadi apa? Jadi warna hijau umpamanya nih warnanya. Nah, bisakah mensucikan? Tidak bisa. La turabin wa milhi ma'in. Adapun debu dan garam air tidak termasuk yang merusak kemutlakan air. Nah, adapun kalaunya debu, tanah dan air tuh lalu merubah warna air, rasanya berubah, apalagi warnanya berubah, baunya berubah. Nah, itu masih bisa nggak digunakan untuk berwudu? Masih bisa lagi itu. Wa inturil hafihi, walaupun keduanya dimasukkan ke dalam air, sengaja tuh dimasukkan ke dalam air, tuh tanah dimasukkan sengaja ke dalam air, masih bisakah digunakan untuk wudu? Masih bisa. Garam air ya, bukan garam gunung, bukan. Garam air tuh dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam air, lalu rasanya asin banget nih. Masih bisa kah itu digunakan untuk wudu? Masih bisa. Wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma liqillatihi. Jika perubahan yang terjadi sedikit sehingga air masih tetap disebut air mutlak, maka hal itu tidak berpengaruh. Nah, berubah juga ya nih airnya nih umpamanya tercampur sesuatu kena teh kan umpamanya, tapi tehnya itu sedikit aja berubah juga sih warnanya, tapi sedikit aja berubahnya. Nah, orang tuh masih bilang air ini adalah air, bukan teh. Nah, ini gimana? Nah, ini pun masih bisa digunakan untuk berwudu. Karena itu masih orang bilang air lagi. Walau ihtimalan, walaupun masih dalam kemungkinan. Apa contohnya? Bi ansyakka ahuwa kasirun au qalilun. Gambaran masalahnya seperti jika seseorang ragu apakah perubahannya banyak atau sedikit, maka hukumnya dianggap sedikit.
sehingga air tetap suci dan mutlak. Wa kharaja biqauli bi khalitin al-mujawir. Yang dikecualikan dari mukhalid adalah mujawir. Wa huwa ma yatamayyazu lin-nazir. Nah, kalau mujawir itu apa? Yaitu benda yang berada di air tetapi tetap masih dapat dibedakan oleh pandangan. Ka'udin. Nah, seperti contohnya kayu. Waduhnin, minyak. Walau mutatayyibaini, walaupun keduanya memberikan bau wewangian. Wa minhul bukhur wa in kasura wa zahara nahwarihi. Termasuk mujawir juga adalah uap atau tetesan dari air yang mendidih walaupun jumlahnya banyak dan baunya kuat. Khilafan li jam'in, namun pendapat segolongan ulama tidak demikian. Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin. Demikian pula termasuk mujawir air yang direbus bersama gandum dan kurma. Haitsu lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalithah. Sekiranya campurnya dapat dibedakan oleh mata. Umpamanya dimasukkan kurma ke dalam air. Nah, air tersebut masih bisa diwudukan nggak? Bisa aja masih diwudukan. Selama air itu tidak berubah. Ambil ya kurmanya. Nah, airnya itu gimana? Bisa diwudukan? Bisa diwudukan. Selama jangan ada perubahan yang banyak perubahannya. Bi allam yasil ila haddin bihaitsu lahu ismun akhar. Nah, selama belum berubah menjadi nama lain. Kalau berubah jadi nama lain ya beda lagi. Kal maraqah, misalnya belum disebut air kuah umpamanya. Walau syakka fi syai'in am mukhalitun huwa am mujawir, kalau suatu benda diragukan apakah termasuk mukhalid atau mujawir, lahu hukmul mujawir, maka hukumnya dianggap mujawir sehingga tidak merusak kemutlakan air. Nah, jadi yang merubah air itu ada dua, ada yang mujawir, ada yang mukhalid. Nah, yang mukhalid ini yang bisa merusak kesucian air. Maksudnya merusak kesucian air itu tidak bisa lagi digunakan untuk berwuduk. Adapun mujawir, nah kalau mujawir ini kan bendanya tuh bisa dipisahkan lagi dengan airnya. Nah, ini bisa masih digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi wajib atau apalagi istinja. Wa biqauli ghaniyun anhu ma la yustaghna anhu. Yang juga tidak mempengaruhi air adalah perubahan yang sulit dihindari. Nah, kalau yang sulit dihindari itu tetap suci. Kama fi maqarrihi wa mamarrihi. Seperti tempat airnya dan tempat lewat airnya. Min nahwitinin, seperti perubahan karena lumpur. Nah, umpamanya air di sungai, ternyata sungainya keruh nih. Nah, tuh bisa nggak airnya itu digunakan untuk bersuci? Bisa, masih. Wa tuhlubin mufattitin, lumut yang hancur. Nah, airnya itu berlumut, lumutnya hancur umpamanya di situ. Bisa nggak masih digunakan airnya untuk berwudu? Bisa. Wa kibrit, dan belerang. Nah, belerang juga bisa digunakan untuk wudu. Waqat taghayyuri bitulil muksi, atau perubahan akibat air terlalu lama diam. Nah, airnya kelamaan diam nih jadi apa? Jadi bau atau jadi apa? Berubah warnanya. Masih bisa digunakan? Masih bisa. Au bi awraqin mutanathiratin binamsiha. Begitu pula daun yang gugur sendiri ke dalam air lalu hancur. Wa in tafattatat wa ba'udati syajaratu 'anil ma'i, walaupun pohonnya berada jauh dari tempat air itu. Au binajasin wa in qallat taghayyur. Namun apabila air berubah karena najis, maka air menjadi tidak suci walaupun perubahan air itu sedikit. Walau kana al-ma'u katsiran ay qullataini aw aksar fi suratayit taghyiri bitahiri wan najasi. Dan walaupun jumlah air mencapai 2 kullah atau lebih,
Jadi perubahan karena benda suci dan perubahan karena najis memiliki hukum yang berbeda. Nah kan benda yang suci tadi berubahnya sedikit, itu masih bisa digunakan untuk wudhu. Sedangkan kalau bendanya najis, nah nggak bisa apa-apa tuh. Berubahnya sedikit aja ya. Nah sedikit aja itu pun tidak bisa dipakai untuk berwudhu. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau bendanya najis. Ya, ada perubahan sedikit. Kalau nggak ada perubahan, nanti dulu. Wal qullatani bil wazni. Penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Ukuran air 2 qullah, batas air banyak dalam fikih nih. Khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin takriban. Kira-kira itu setara dengan kurang lebih 500 liter Baghdad menurut timbangan lama. Wabil misahati fil murabba' jika dihitung dengan ukuran wadah berbentuk kubus. Zira'un wa rubu'un tulan wa ardon wa umqon. Ukuran 2 qullah adalah sekitar 1/4 hasta untuk panjang, lebar, dan kedalamannya. Bidhira'il yadil mu'tadilah dengan ukuran hasta tangan yang normal. Wafil mudawwar. Nah, kalau wadahnya berbentuk bulat atau silinder nih. Dhira'un min sa'iril jawanibi bidhira'il adami. Ukurannya sekitar diameter 1 hasta di segala sudutnya. Wa dhira'ani umqan bidhira'in najjar. 2 hasta dengan ukuran hasta tukang kayu. Wahwa zira'un wa rubu'un, sekitar 1/4 hasta biasa. Wala tanajjasa qullata ma'in. Air yang jumlahnya telah mencapai 2 qullah tidak langsung menjadi najis hanya karena terkena najis, selama warna, rasa, atau baunya tidak berubah. Walau ihtimalan, walaupun masih dalam kemungkinan. Ka'an syakka fi ma'in abalagahuma amla. Seperti jika ada keraguan apakah air itu sudah mencapai 2 qullah atau belum. Air tersebut tidak langsung dihukumi najis karena terkena najis. Tunggu dulu. Wa in tuqayyinat qillatuhu qabla bimulaqati najasin ma lam yataghayyar bihi. Walaupun diyakini airnya sedikit sebelumnya, namun menjadi 2 qullah dengan sebab ada najis, tapi dengan catatan airnya tidak berubah. Wa inistuhlikatin najasatu fihi. Walaupun najis itu bercampur atau larut di dalam air. Nah, jadi air yang sampai 2 qullah atau lebih, itu kalau kena najis, belum tentu air itu jadi mutanajis, belum tentu. Selama tidak berubah. Kalau berubah ya najis, kena najis. Tapi kalau belum berubah, nah berarti masih bisa digunakan untuk bersuci. Ini airnya banyak ya, 2 qullah atau lebih. Nah kalau ada orang yang ragu ini airnya 2 qullah atau kurang nih, nah maka tuh hukumnya 2 qullah. Maksudnya itu air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Atau airnya nih sedikit tadi itu kena najis, airnya sedikit. Tapi setelah ditambahi air jadi 2 qullah. Dan airnya nggak berubah apa-apa, tetap warna air, rasa air, tetap baunya bau air nih. Itu pun masih bisa digunakan untuk bersuci. Atau sengaja ditambah najis, maka airnya bertambah jadi 2 qullah. Nah, ini pun bisa dipakai untuk bersuci. Nah, apa nggak jorok tuh ya? Nah, tunggu dulu. Kita nggak bicara jorok. Kita bicara air itu bertambah 2 qullah. Jadi air yang ditambahin najis lalu bertambah 2 qullah itu bisa dipakai untuk bersuci dengan catatan airnya tidak berubah. Kalau airnya berubah ya beda lagi. Wala yajibut taba'udu min najasin fi ma'in kasirin. Karena itu di air yang banyak tidak wajib menjauhi najis. Nah, itu, kalau air itu banyak tuh apalagi di sungai, nggak usah takut-takut di mana? Nggak usah takut-takut dengan najis. Nah, ada orang tuh
Sudah di sungai itu masih takut apa dengan najis. Maksudnya najis itu lewat gitu loh. Takutnya laut. Berarti samping-sampingnya najis ya? Enggak, samping-sampingnya enggak najis. Walau bala fil bahri masalan. Apabila ada seseorang kencing di laut misalnya. Fartafa'at minhu rawwatun. Lalu muncul buih. Fahiya najisah. Buih tersebut dihukumi najis. In tahaqqaqa annaha min ainin najasah. Jika jelas berasal dari air kencingnya. Au minal mutaghayyir ahadu awsafihi. Atau dari air yang sudah berubah karena air kencing itu. Nah, wa illa fala. Tetapi jika tidak jelas demikian, maka buih tersebut tidak dihukumi najis. Nah kan kalau kencing di air laut kan air laut banyak tuh. Airnya banyak tuh. Pasti kan suci mensucikan. Nah, lalu kencing di situ ada buih. Dari hasil kencingnya, nah buihnya itu najis selama dia yakin. Kalau nggak yakin, itu buih itu tidak najis. Walau turihat fihi ba'ratun. Nah, contoh lain nih. Jika kotoran yang kering dilempar ke dalam air, fawaqa'at min ajli tarhi qatratun ala syai'in, lalu menyebabkan percikan air mengenai suatu benda, lam tunajjishu. Maka benda yang terkena percikan itu tidak dihukumi najis. Nah, tuh. Kotoran dilemparkan ke dalam air, airnya apa? Jadi banyak, jadi apa? Menciprat gitu loh. Nah, cipratan air itu gimana? Najis nggak? Enggak. Cipratannya itu enggak najis. Wa yunajjisu qalilul ma'i wa huwa madunal qullataini. Air yang jumlahnya sedikit, yaitu kurang dari 2 qullah, akan menjadi najis apabila terkena najis. Haitsu lam yakun waridan biwusuli najasin ilaihi yura bil basaril mu'tadili. Selama air tersebut tidak mengalir, yang dimaksud najis di sini adalah najis yang terlihat oleh mata normal. Ghairu ma'fuwin anhu fil ma'i, dan tidak termasuk najis yang dimaafkan dalam masalah air. Walau ma'fuwan anhu fis salati, walaupun najis itu dimaafkan dalam masalah salat. Kaghairihi min rutabin wa ma'i'in. Hukum ini juga berlaku pada benda cair lainnya. Wa in kasura, walaupun jumlahnya banyak. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun 'inda syaqqi utwin minha. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu air yang tidak menjadi najis apabila kemasukan bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir saat tubuhnya terluka. Contoh hewannya seperti apa? Ka'aqrabin, seperti kalajengking, wawaz'in, cicak. Illa in taghayyara ma asabathu walau yasiran fahina idzin yanjusu. Selama bangkai itu tidak mengubah sifat air, warna, bau atau rasa, jika sampai mengubah walaupun sedikit, maka airnya menjadi najis. Jadi kalau keguguran binatang, binatangnya itu nggak ada darah apa-apa, jatuh. Nah, lalu airnya itu air sedikit nih ya. Air sedikit itu bisa nggak? Bisa dipakai untuk bersuci nggak? Bisa, masih bisa selama tidak berubah. Air kejatuhan cicaknya mati nih. Nah, airnya itu nggak bau, nggak rasanya juga berubah, apa warnanya nggak berubah. Bisa nggak masih digunakan untuk bersuci? Bisa. Ini airnya sedikit ya. La sarpon wadif da'in fayanjusu bihima. Adapun bangkai kepiting dan katak, maka jika masuk ke dalam air menjadi najis menurut pendapat yang dijelaskan di sini. Khilafan li jam'in, meskipun ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Wala bimaitatin kana nas'uha minal ma'. Begitu juga bangkai hewan yang asalnya hidup di air tidak membuat air menjadi najis. Contohnya seperti apa? Kal'alaq, seperti lintah. Jatuhan lintah najis gak airnya? Enggak. Ini air sedikit nih, jatuhan lintah. Kejatuhan. Lalu apa? Airnya itu jadi najis enggak?
walau turiha fihi maitatun min dzalika najasa. Nah, namun apabila bangkai-bangkai tersebut cicak, kalajengking, apalagi yang pokoknya binatang air tadi apa seperti lintah. Nah, semacamnya itulah bintangnya. Kalau sengaja dibuat ke dalam air, itu jadi najis. Berubah tidak berubah jadi najis. Wa in kana tarihu ghairu mukallaf, walaupun yang melempar itu bukan orang yang mukallaf, maksudnya belum balik lagi. Wala asara li tarhil hayyi mutlaqan. Sedangkan melempar hewan yang masih hidup ke dalam air tidak menjadi masalah. Nah, kalau hewannya masih hidup yang dilempar, ya nggak apa-apa. Melempar cicak ke dalam apa? Ke dalam air sedikit, cicak yang masih hidup masih bisa gak digunakan airnya? Masih bisa. Waqtara kasiruna min a'immatina madhhab Malikin. Mayoritas ulama Syafi'iyah juga menyebutkan adanya pendapat yang dipilih dari Imam Malik. Nah, apa ini pendapat Imam Malik apa? Annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bit taghayyur, yaitu air tidak menjadi najis hanya karena terkena najis kecuali jika terjadi perubahan pada air tersebut. Nah, ini mazhab Malik ini enak banget nih. Ada terkena najis, air itu tidak jadi najis selama tidak berubah. Nah, itu. Ini paling enak dipakai kalau menggunakan mazhab Malik ini. Wal jari karokidin. Air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang diam dalam pembahasan ini. Jadi air di sini mau ngalir kah, mau diam kah, sama. Kalau airnya mengalir banyak lagi, tapi berubah karena najis, tetap hukumnya najis. Wa fil qadim la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin wa huwa madhhabu Malikin. Dalam qaul qadim Imam Syafi'i juga disebutkan bahwa air sedikit tidak menjadi najis hanya karena terkena najis selama tidak berubah sifatnya. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i juga ada di qaul qadim. Air yang sedikit kena najis tidak menjadi najis selama tidak berubah airnya. Nah, itu ada rupanya qaul Syafi'i. Qala fil majmu' sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan aw jamilatan. Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', najis itu tetap najis mau bentuknya padat ataupun cair. Nah, najis itu tetap najis, mau bentuknya gimana kah? Padat kah, cair kah, tetap najis. Wal ma'ul qalil idza tanajjasa yathuru bi bulughihi qullataini walau bima'in mutanajjisin. Nah, kita membahas cara mensucikan air yang terkena najis nih. Yang pertama, air sedikit, kurang dari 2 kullah nih. Yang terkena najis dapat kembali suci apabila jumlahnya menjadi 2 kullah atau lebih. Meskipun penambahannya berasal dari air yang sebelumnya terkena najis. Nah, tuh. Air itu. Ini air kena najis. Ini air kena najis. Sama-sama kena najis. Tapi airnya sama-sama enggak berubah. Sama-sama enggak berubah. Dicampur dua-duanya sampai jadi 2 kullah. Nah, sucikah nih air ini? Suci. Mensucikankah? Mensucikan air ini. Nah, itu caranya satu. Haitsu la taghayyura bihi. Nah, selama tidak ada perubahan. Yang tadi itu loh. Wal katsiru yathuru bi zawali taghayyurihi bi nafsihi. Yang kedua, air banyak 2 kullah atau lebih nih. Yang berubah karena najis dapat kembali suci apabila perubahannya hilang. Baik hilangnya dengan sendirinya, au bima inzida alaihi, atau ditambahi air, au nuqisa anhu wa kanal baqi katsira, atau dikurangi airnya selama sisa air masih mencapai jumlah banyak kedua kullah. Ini ada airnya banyak nih, banyak airnya, tapi karena najis berubahlah air itu. Nah, air itu kan jadi apa? Jadi mutanajis, kena najis. Bisa nggak digunakan untuk berwudu? Ya nggak bisa. Nah, itu gimana supaya dia jadi mensucikan lagi? Bisa menjadi mensucikan lagi kalau sifat-sifat yang
perubahan tadi hilang, baunya hilang, apalagi warnanya hilang, apalagi rasanya hilang jadi rasa air. Nah, itu bisa mensucikan lagi airnya. Atau ditambahin airnya. Setelah ditambahi, ternyata rasanya tetap jadi rasa air lagi kembali seperti semula. Bisa juga itu. Atau dikurangi, airnya dikurangi nih. Supaya apa? Supaya bau-baunya itu hilang, apa rasanya, warnanya hilang, dikurangi. Tapi sisanya masih banyak lah. Sisanya masih banyak. Itu pun bisa juga mensucikan. Nah, itu caranya apa? Cara untuk mensucikan air yang kena najis. Wasaniha, kemudian syarat bersuci kedua, jaryumain ala utwin maksulin, air harus mengalir pada anggota yang dibasuh. Fala yakfi ayyamassahul ma'u bila jiryan. Saat berwudu, air harus benar-benar mengalir pada anggota yang dibasuh. Tidak cukup hanya mengusap dengan tangan yang basah tanpa ada aliran air. Li'annahu la yusamma ghuslan. Karena itu belum dianggap membasuh. Nah, air itu harus mengalir ya. Mengalir itu bukan dari ujung ke ujung, itu bukan. Mengalir itu di anggota badan. Kalau kita tetesin air, airnya jalan. Nah, yang jalan ini loh disebut apa? Mengalir. Nah, kalau airnya mengalir bisa digunakan. Nah, maksudnya syarat yang kedua itu apa tadi? Nih, airnya berjalan. Wasalisuha, syarat yang ketiga, alla yakuna alaihi ay 'alal utwi mughayyarun lil ma'i taghayyuran darran. Tidak ada sesuatu pada anggota wudu yang mengubah air secara berlebihan. Pada anggota wudu tidak boleh ada sesuatu yang bercampur dengan air hingga mengubah sifat air dengan perubahan yang mempengaruhi za'faron, seperti minyak za'faron, wasondal, kayu cendana, khilafan li jam'in. Namun sebagian ulama memiliki pendapat berbeda pada masalah ini. Nah, jadi di anggota badan itu kalau ini lagi wudhu tuh jangan sampai berubah nih. Umpamanya kita ada sesuatu di sini umpamanya pewarna makanan umpamanya di tangan. Kita wudhu langsung, ternyata berubah airnya pas sudah jalan sini, berubah airnya ke sini. Nah, itu apa? Air yang berubah ini ya tidak mensucikan lagi. Walaupun airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Warabi'uha, syarat yang keempat, alla yakuna 'alal utwi hailun bainal ma'i wal maghsul. Tidak ada penghalang yang mencegah air sampai ke kulit. Anggota wudu harus bebas dari benda yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti kanuratin, kapur yang menempel, wasyam'in, lilin, waduhnin jamidin, minyak yang sudah mengeras, wa aini hubrin, tinta yang memiliki lapisan tebal, wa hinnain, henna yang masih berupa zat dan menghalangi air, bi khilafi duhnin jarin ay ma'i'in. Adapun minyak cair tidak mengapa. Nah, jadi air itu juga jangan sampai terhalang, sampai ke kulit itu jangan sampai terhalang. Kalau terhalang, maka itu tidak dianggap membasuh. Bagian itu loh, bagian itu. Umpamanya di sini ada apa? Ada lilin. Nah, kita bersuci. Nah, bagian sini belum kebasuh. Harus dikeluarkan dulu. Dikeluarkan, dikeletek lah. Nah, baru dibersihkan. Bi khilafi duhnin jarin ay ma'i'in. Adapun minyak yang cair tidak mengapa. Wa illam yasbutil ma'u alaihi. Walaupun setelah dibasuh air tidak menetap pada kulit. Wa ansara hubrin wa hinnain. Begitu juga tidak mengapa bekas warna tinta atau inai yang hanya meninggalkan warna tanpa lapisan. Nah, itu tidak mengapa, masih dianggap sah lagi. Wa kadza yustaratu ala ma jazama bihi kasiruna alla yakuna wasakhun tahta zufrin yamna'u wusul al-ma'i lima tahtahu.
Mayoritas ulama mensyaratkan agar tidak ada kotoran di bawah kuku yang menghalangi air masuk ke bagian bawah kuku. Khilafan li jam'in minhum al-Ghazali waz-Zarkasi wa ghairuhuma. Namun ada sebagian ulama seperti Imam al-Ghazali dan Imam az-Zarkasi juga selain keduanya wa atalu fi tarjihihi wa sarrahu bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajin. Mereka berpendapat bahwa kotoran biasa di bawah kuku dapat dimaafkan. Maksudnya dapat rukhsah nih selama bukan seperti adonan atau benda sejenis yang tebal. Nah, kan kuku yang kotor itu dapat menghalangi air. Itu tidak bisa kata ulama itu. Tapi kata Imam Ghazali dan Imam Zarkasi itu bisa aja, itu dimaafkan. Itu. Wa asyara al-Azra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Namun Imam Azra'i dan selainnya menyatakan pendapat mereka itu lemah. Pendapat Imam Ghazali itu lemah, kata Imam Azra'i ini lemah. Ya jangan dipakai itu. Tetap apa? Kotoran di bawah kuku itu bisa menghalangi air. Bersihkan dulu. Bersihkan. Kayak kuku panjang itu dipotong. Wa qad sarraha fit tatimmah wa ghairiha bima fi rawdah wa ghairiha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wusulil ma'i bi mahallihi. Tetapi pendapat yang lebih kuat dalam mazhab menyatakan jika kotoran itu menghalangi air sampai ke kulit maka harus dibersihkan terlebih dahulu agar wudunya sah. Apakah ya? Kalau yang ada kotoran di bawah kuku bersihkan. Wa aftal Baghawi fi wasakhin hasala min ghubarin bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i. Bahkan Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa kotoran dari debu yang mengeras di bawah kuku dapat menghalangi sahnya wudu. Nah, bersihkan tuh ya kuku-kuku itu bersihkan. Pokoknya kalau yang ada yang menghalangi di bawah kuku itu bisa menghalangi air. Kalau air terhalang nggak sah wudunya. Padahal sedikit aja ya, sedikit aja. Nah, sedikit itu loh, sedikit aja nih, sedikit aja. Nah, sedikit itulah yang jadi permasalahan ulama. Bi khilafin ma nasha'a min badanihi wa huwa al-irqul mutajammidu wa jazama bihi fil anwar. Berbeda dengan keringat yang mengeras dari tubuh sendiri yang tidak dipermasalahkan. Nah, kalaunya itu kotoran itu dari apa? Tubuhnya sendiri umpamanya daki lah umpamanya. Nah, itu masih tidak apa-apa. Wa khamisuha syarat wudu yang kelima dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Nah, syarat kelima ini khusus untuk seseorang aja, yaitu adalah masuknya waktu bagi orang yang memiliki hadas terus-menerus. Kasalisin, seperti orang yang mengalami beser kencing. Wa mustahadhatin, atau wanita yang mengalami istihadhah, darah yang keluar terus di luar haid dan nifas. Wa yustaratu lahu aidan dhannu dukhulihi. Disyaratkan juga untuk mereka berkeyakinan masuk waktunya. Nah, jadi orang yang kena beser, yang selalu keluar najisnya itu loh, keluar najisnya. Atau apa tadi? Mengalami istihadah terus loh. Nah, orang gini nggak bisa nggak bisa main sholat aja, tunggu masuk waktu, tunggu masuk waktu dulu, baru wudu. Nah, makanya fala yatawaddau kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi. Tidak boleh berwudu, begitu juga tayamum untuk sholat fardu atau sunnah sebelum masuk waktunya. Jadi orang kayak gini jangan wudu-wuduan dulu ya. Tunggu masuk waktu baru wudu. Wali sholati janazatin qabla al-ghusli. Nah, sholat jenazah tidak boleh didahului wudunya sebelum jenazah dimandikan. Nah, jangan main wudu dulu. Ternyata jenazah belum dimandikan nih. Keluar lagi apanya? Besernya. Nah, mau nggak mau dia harus wudu ulang. Nah, jadi kalau yang mau mensolatkan jenazah,
jenazahnya harus sudah dimandikan baru wudu. Wa tahiyatin qabla dukhulil masjidi. Salat tahiyatul masjid tidak boleh didahului wudunya sebelum masuk masjid. Kalau nanti ada orang ini mau salat tahiyatul masjid, jangan masuk masjid dulu, jangan wudu dulu. Jadi wudunya di mana nih? Di dalam masjid ya orang kayak gini nih. Walir rawatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardi. Salat rawatib yang dikerjakan setelah salat fardu tidak boleh didahului wudunya sebelum salat fardu. Walazima wudu'ani au tayammumani ala khatibin daimil hadasi. Bagi khatib Jumat yang memiliki hadas terus-menerus diwajibkan 2 kali wudu atau 2 kali tayammum. Kalau ya khatib yang ini kena beser, nah dia harus 2 kali tayammum. Kalau pakai tayammum, kalau wudu 2 kali wudu. Ahaduhuma lil khutbataini, satu wudu untuk melaksanakan 2 khutbah, wal akhar ba'dahuma li salati jum'atin. Satu wudu lagi setelah khutbah untuk melaksanakan salat Jumat. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi. Namun ada pendapat yang menyatakan cukup satu wudu untuk keduanya. Ada pendapat yang mengatakan cukuplah untuk satu wudu aja untuk khatib ini. Wa yajibu alaihil wudu'u likulli fardin katayammum. Nah, orang yang selalu berhadas ini juga wajib memperbarui wudu setiap akan melaksanakan sholat fardu. Sebagaimana orang yang bertayamum. Nah, jadi satu wudu, satu sholat wajib. Satu wudu, satu sholat wajib. Wa kadza ghuslul farji. Bagi wanita istihadhah diwajibkan membersihkan darah dari kemaluan. Wa ibdalul qutnati allati bifamihi. Mengganti kapas atau penahan yang diletakkan pada tempat keluarnya darah. Wal asobati. Mengganti pembalut. Wa ilam tazul an maudi'iha. Walaupun pembalut sebelumnya tidak bergeser dari tempatnya. Nah, ini kalau untuk perempuan yang mustahadhah nih, yang istihadhah nih, wajib mengganti pembalutnya. Kalaunya mau sholat. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bis sholati. Adapun bagi orang yang mengalami beser kencing, dia wajib segera melaksanakan sholat setelah berwudu. Falau akhara li maslahatiha, namun bila sholat diakhirkan karena kepentingan yang berkaitan dengan sholat, maka hal itu dibolehkan. Kantizor jama'atin, misalnya menunggu jamaah, au jum'atin, wa in ukhirat an awalil waqti, menunggu pelaksanaan sholat Jumat walaupun melewati awal waktu. Wa kadzahabin ila masjidin lam yadurruhu, berjalan menuju masjid. Dalam keadaan seperti ini, penundaan tersebut tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu. Nah, gitu ya. Untuk orang yang selalu keluar najis, beser, selalu terkeluar kencing, atau terkeluar kotoran umpamanya. Nah, gitu caranya ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan jangan sampai terkena penyakit yang seperti ini. Sehat teruslah, normal aja. Tapi bagi yang terkena penyakit ini, sabar. Dan ini caranya. Begini caranya. Wallahu a'lam bishawab.